Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pilihan untuk receiver dengan harga yang budgetable atau harga yang terjangkau, pilihannya tidak begitu banyak. Salah satu pilihan yang tersedia itu adalah receiver Skybox A1 Plus, di mana untuk receiver ini sudah mendukung fitur HEVC H265 dan juga AVS Plus. Harga yang terjangkau dan juga ketersediaan software ataupun firmware yang tersedia yang identik sangat banyak sekali pilihannya, maka ini layak untuk dipertimbangkan. Di video kali ini kita akan mereview salah satu software yang identik versi yang terbarunya, yaitu software Tiger. Kita akan masuk ke menu terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kita pilih sistem, kemudian kita pilih info. Terlihat di situ untuk software modelnya adalah Tiger MH265. Berarti di sini untuk fitur H265-nya masih dapat kita gunakan. Untuk build time-nya itu adalah tertanggal 14 November 2023. Untuk software versionnya adalah 23228. Belum ada versi yang terbaru setelah ini, namun kita berharap segera rilis untuk versi yang terbarunya. Nah, untuk tampilan user interface-nya adalah seperti yang kita lihat. Ini merupakan tampilan user interface-nya, di mana untuk informasi yang disajikan cukup lengkap ya. Juga terdapat bitrate untuk channel yang kita tonton yang terdapat pada sisi bagian bawahnya. Dan pastinya ini juga sudah memiliki fitur EPG. Jika tersedia ya di channel yang kita tonton, maka tuh kita dapat melihat list-list channel-channel ataupun daftar-daftar siaran yang ingin kita tonton. Dan tentunya itu memudahkan bagi kita ya. Nah, kemudian untuk tampilan menunya. Nah, ini merupakan tampilan menu dari software Tiger versi terbaru, di mana tampilannya itu seperti tampilan pada Android Box. Di sini terdapat beberapa macam aplikasi streaming dan non-streaming. Kita akan lihat ya aplikasi streamingnya terlebih dahulu, di mana kita pilih adalah pilihan all apps dan pastikan sudah terkoneksi ke internet terlebih dahulu ya. Nah, ini merupakan berbagai macam aplikasi streaming yang tersedia, namun tidak semuanya yang bisa digunakan. Beberapa di antaranya sudah dapat kita gunakan, dan untuk lebih lengkapnya nanti tuh bisa dilihat di IG dan juga di grup Facebook kita ya. Nanti silahkan diperhatikan di situ saja. Nah, untuk YouTube berjalan dengan sempurna, tidak ada masalah sama sekali. Begitu juga dengan menu pencariannya pun juga dapat kita lakukan atau dapat kita gunakan. Resolusi maksimal yang tersedia hanya di 720p saja, namun ini sudah lebih daripada cukup. Juga terdapat fitur DLNA, di mana fitur DLNA ini secara lebih detailnya teman-teman bisa browsing saja di channel kita ini, karena sudah kita buatkan video tersendiri. Yang jelas untuk fitur DLNA ini ya cukup membantu juga. Dan kemudian juga terdapat fitur SAT-IP, di mana dengan menggunakan fitur SAT-IP ini harus dilakukan atau diset ke kondisi on ya, di mana nantinya pengguna tuh bisa menonton dengan menggunakan smartphone, PC, laptop ataupun perangkat lain yang mendukung. Jadi tidak harus menonton dengan menggunakan televisi. Artinya untuk televisi ataupun untuk smartphone-nya dan untuk receiver-nya itu harus berada di dalam satu jaringan yang sama. Itu saja sih syaratnya. Jadi dengan demikian, apabila ada channel-channel yang menggunakan format kodek, misalnya adalah kodek 422, maka tuh dapat ditonton dengan menggunakan PC ataupun laptop, atau mungkin dengan menggunakan smartphone yang mendukung. Lalu untuk selanjutnya, kita coba perhatikan pilihan-pilihan menu yang tersedia. Pilihan menu yang tersedia sebenarnya kurang lebih hampir sama saja sih ya dengan versi yang sebelumnya. Ini merupakan menu installation, terdapat pilihan antena setting, satellite list, TP list dan seterusnya. Namun di sini ada fitur pembaruan, yaitu terdapat fitur tambahan CW checksum. Nah, untuk CW checksum ini untuk satelit seperti di ST2 Ku-band, kemudian JSAT 1030 Ku-band, beberapa di antaranya itu membutuhkan pengaturan skip CW checksum ini harus kita on-kan. Jadi kalau seandainya tidak di-on-kan, maka channelnya tidak dapat kita tonton. Jadi ini sangat berguna sekali. Nah, bagi pengguna remote-nya bisa apa saja, tidak harus menggunakan remote Skybox A1 Plus. Hal ini dimungkinkan dikarenakan untuk software ini terdapat tambahan fitur yaitu Learning New RCU. Jadi nanti silahkan dilakukan proses pairing saja sebelum remote-nya digunakan. Selanjutnya kita lihat pilihan menu yang lain yaitu channel list. Channel list ini fungsinya adalah sebagai manajemen channel saja sih pada intinya. Sebaiknya pada saat kita setelah melakukan upgrade firmware dilakukan factory setting, dan untuk passwordnya adalah 0 sebanyak 4 kali. Juga terdapat di sini untuk list favorit channel yang sering kita tonton, pilihannya itu terdapat sebanyak 8 pilihan saja. Oh bukan, terdapat sebanyak 16 pilihan ternyata di sini. Dan namanya tuh dapat kita rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti pilihan pertama sudah saya rubah ke pilihan namanya itu adalah channel nasional. Kemudian yang ketiga adalah D2H ya, seperti itu.
Kemudian untuk conditional access ini tidak dapat kita gunakan dikarenakan untuk receiver Skybox A1 Plus tidak memiliki slot CA ya, atau slot untuk kartu tayangnya. Kemudian key-edit, nah key-edit ini terdapat beberapa protokol atau key yang didukung seperti BIS-key, Powerful, Thunderbird, dan juga Constant CW. Perlu diketahui untuk BIS-key belum bisa bekerja secara auto, jadi harus dimasukkan secara manual saja. Sementara untuk Powerful di beberapa satelit dan kemungkinan ini hanya di satelit Measat 3 C-band saja, di mana tuh dapat berfungsi secara auto. Sementara untuk yang lainnya tuh harus dimasukkan secara manual. Untuk masukkannya gampang saja sih, dengan menekan tombol hijau pada remote control untuk cara cepatnya. Untuk pilihan online update yang terdapat pada sisi bagian bawah dengan menekan tombol hijau pada remote control, kita tuh dapat mendownload key-key yang sudah terdapat pada servernya. Nah seperti ini ya, saving data finish, artinya beberapa key yang tersedia tuh sudah bisa kita pakai. Itu pun jikalau tersedia dan cocok dengan channel yang akan kita tonton tersebut. Nah kemudian selanjutnya ada media center. Media center ini adalah sebagai pusat multimedia. Nah ada terdapat berbagai macam pilihan, ada musik, picture, movie. Nah dimana untuk software ini pun juga mendukung subtitle SRT, tidak perlu khawatir. Begitu juga dimana dengan menggunakan software ini pun untuk format HEVC H265 untuk video dengan format tersebut ya, atau kodek tersebut ya, itu sangat dimungkinkan sekali untuk ditonton, tidak ada masalah sama sekali. Juga terdapat pilihan record manager. Nah untuk record manager ini untuk satu IP-nya harus kita off-kan dulu. Nah ini merupakan beberapa opsi yang terdapat pada sisi bagian bawahnya. Kemudian HDD information, DVR configuration. Nah ini untuk time shift, jikalau ini masih dalam kondisi on atau off ya, maka harus kita on kan. Tujuannya adalah di saat kita menekan tombol pause pada remote control, maka tayangan yang sedang kita tonton itu akan berhenti untuk sementara waktu. Selanjutnya untuk TS record ini berfungsi adalah untuk merekam frekuensi atau transponder tertentu untuk keperluan analisa. Nah ini untuk durasinya pun juga bisa kita tentukan berapa lama kita akan merekamnya. Pastikan flash disk ataupun media penyimpanan yang lain sudah kita pasangkan pada USB port yang tersedia. Juga terdapat games-game klasik ya seperti Othello dan Tetris. Nah tentunya ini mengingatkan kita ke masa-masa kecil mungkin ya. Ini merupakan game-game favorit di zamannya dan masih relevan sih, masih dapat kita gunakan, masih mungkin enak saja digunakan di kondisi saat sekarang begitu ya. Nah kemudian selanjutnya kita masuk ke pilihan sistem. Nah untuk pilihan sistem di mana untuk upgrade firmware atau update firmware-nya ini dapat dilakukan secara online. Nah untuk servernya tersedia dua ya, ini merupakan server yang pertama, nanti dilihat saja mana yang menyediakan versi yang terbaru. Di server yang pertama itu untuk bin versionnya yang ada di online-nya itu hanya tersedia sampai di versi 223 saja ya. Nah sementara yang terpasang sekarang adalah 23228, jadi ya downgrade jadinya. Kemudian kita cek untuk server yang kedua. Pada server yang kedua jika kita perhatikan, nah masih sama ya dengan versi yang terpasang saat sekarang ini. Jadi tidak perlu kita lakukan proses update karena masih sama. Kemudian selanjutnya juga terdapat USB update jikalau kita ingin melakukan upgrade firmware-nya secara manual juga bisa dilakukan. Dan juga pilihan USB backup adalah untuk membackup data-data yang ada. Network config ini adalah untuk konfigurasi koneksi ke jaringan internet. Terdapat 3 pilihan, namun yang bisa kita gunakan itu adalah menggunakan WiFi saja. Dan pastikan sudah memasangkan USB WiFi dongle. Untuk chipsetnya bisa RT maupun MT, tidak ada masalah sama sekali untuk kedua-duanya. Sementara 3G dan LAN tidak dapat kita pakai. Untuk info tadi sudah kita perhatikan language ya, pilihan bahasa yang tersedia. Di mana pilihan bahasa yang tersedia ini juga tersedia pilihan bahasa Indonesia. Namun di sini karena sudah terbiasa maka kita pilih bahasa Inggris saja. Tapi yang jelas bahasa Indonesia di situ ada. Nah, kemudian kita masuk ke protokol yang didukung pada software ini. Di mana dengan menggunakan software ini beberapa macam protokol itu didukung seperti CC-cam. Selain CC-cam juga terdapat pilihan yang lain seperti NewCam, MG-cam juga tersedia, Flower, kemudian WX-cam dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam protokol yang didukung di sini ya. Jadi bisa nanti digunakan atau nanti bisa dipakai, silakan nanti disesuaikan saja untuk pilihan-pilihan protokol yang tersedia tersebut. Kemudian kita perhatikan ada display setting. Pada display setting ini ada pilihan AV setting seperti biasa. Nah untuk resolusinya mendukung sampai dengan 1080p Full HD untuk resolusinya, sangat dimungkinkan sekali. Dan untuk audio pastinya ini juga sudah mendukung untuk Dolby Audio. Pastikan untuk audio out ini di set ke BS out.
Dan juga harap diperhatikan juga ya untuk televisi ataupun perangkat audio yang digunakan juga mendukung untuk Dolby Audio. Nah, di sini saya set ke LPCM out saja. Jadi kita tidak menggunakan fitur Dolby Audionya. Kemudian OSD setting seperti biasa ini merupakan pilihan-pilihannya dan di sini juga ada OTT mode. Nah, OTT mode ini bisa kita off-kan dan kita on-kan. Nanti silahkan kalau seandainya terjadi perubahan harus kita booting ya atau kita reboot begitu ya. Lalu selanjutnya juga terdapat pilihan parental lock di mana untuk passwordnya secara default adalah 0 sebanyak 4 kali dan ini merupakan beberapa pilihan yang tersedia. Untuk channel lock sepertinya ini akan kita off-kan saja. Perpindahan channel aman, tidak ada masalah sama sekali seperti yang kita lihat untuk perpindahan channel tersebut. Dan juga bahwasannya di sini kita juga dapat menggunakan atau memasukkan channel-channel favorit yang sering kita tonton ke dalam daftar-daftar favorit yang sudah tersedia. Nah, seperti yang sudah kita mention, kita sebutkan sebelumnya, di mana dengan menggunakan software ini untuk satelit ST2 Ku-band, kemudian GSAT 30 Ku-band yang biasanya membutuhkan pengaturan CW checksum, maka dengan menggunakan Skybox A1 Plus dengan software Tiger yang terbaru ini, untuk satelit-satelit tersebut dapat kita tonton dengan sempurna dan baik, lancar pastinya, dan tidak ada freeze sama sekali. Nah, seperti yang kita lihat nih, seperti ini ya. Tidak itu saja, dengan menggunakan software ini pun untuk HVS Plus juga aman seperti yang terdapat pada satelit Cinasat 6D dan beberapa satelit lainnya. Dan untuk format kodek HEVC H265 pun aman seperti yang terdapat pada satelit Thaicom 68 Ku-band. Namun dikarenakan keterbatasan hardware yang dimilikinya untuk multistream seperti yang terdapat pada satelit HBS-2 dan begitu juga T2MI seperti pada satelit Yamal 601 C-band itu tidak dimungkinkan. Baik, demikianlah video ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.